Salam jumpa kembali dalam Renungan Harian GKI Kuitang, Jumat 20 Januari 2023. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, pembacaan Alkitab kita pada hari ini dari Kisah Para Rasul 8 ayatnya yang ke-5, yang demikian bunyinya. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, kiranya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang penuh kasih. Jemaat yang Tuhan kasihi, pernahkah Bapak Ibu Saudara merasa khawatir dan takut akan yang namanya penganiayaan, ancaman, dan sikap lain yang tidak mengenakan hati ketika melayani Tuhan? Jikalau pernah, apakah Bapak Ibu Saudara tetap maju untuk melayani atau mengambil keputusan untuk mundur dari pelayanan? Dalam dunia pelayanan pasti ada yang namanya gesekan. Kita melayani dengan sepenuh hati saja masih mendapatkan yang namanya nyinyiran dari netizen. Hal demikian merupakan tantangan untuk menguji diri dan kesempatan untuk memperkenalkan akan kasih Kristus yang akan membuat kita semakin berserah dan juga semakin percaya kepada penyertaan dan juga kepada pertolongan Tuhan atas hidup kita. Bapak Ibu Saudara, akibat adanya penganiayaan di Yerusalem, para murid dan orang Kristen mula-mula menyingkir ke daerah-daerah di sekitar. Akan tetapi Filipus dan juga para murid yang lain justru giat bersaksi dan giat melayani Tuhan, mengabarkan keselamatan. Kerinduan mereka untuk bersaksi, untuk mengalahkan ketakutan mereka akan penganiayaan. Jikalau bagi banyak orang penganiayaan dilihat sebagai halangan bagi para pelayan, gitu ya. Tidaklah demikian bagi Filipus dan juga bagi para murid. Penganiayaan itu justru dilihat sebagai peluang. Dalam kedaulatan Allah, penganiayaan dilihat sebagai penempatan untuk menjangkau banyak bangsa. Yang mereka butuhkan adalah kepekaan terhadap setiap kesempatan. Dan mereka meyakini bahwa Allah akan menyertai setiap komitmen pelayanan yang mereka lakukan. Jemaat yang Tuhan kasihi, ada seorang ibu yang memilih untuk tetap berkomitmen melayani. Meski hatinya disakiti, dilukai, dikecewakan, bahkan pelayanannya tidak dianggap oleh rekan-rekan sesama pelayanan dan juga sesama. Namun ibu ini tetap mau menunjukkan bahwa komitmen yang dijalaninya untuk melayani bukanlah komitmen dengan manusia tetapi dengan Allah. Lantas bagaimanakah dengan komitmen kita melayani Tuhan? Apakah kita masih memiliki kerinduan yang dalam untuk melayani Tuhan agar segala bangsa mendengar kabar baik? Pernahkah kita berpikir bahwa dimanapun kita ditempatkan dapat diartikan kita sedang diutus ke sana untuk menjadi berkat? Dengan tetap bersaksi di tempat kita masing-masing, paling tidak sebagian besar suku bangsa sedang diperkenalkan dengan kabar baik yang menyelamatkan tersebut. Mari Bapak Ibu Saudara, kita membangun komitmen untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mulai dari lingkungan terkecil kita, keluarga kita, gereja, masyarakat, lingkungan kerja, dan lain seterusnya. Komitmen itu yang hendaknya juga
kita pegang dan kita nyatakan dalam pelayanan kita dimanapun kita berada. Kiranya kesungguhan dan ketulusan kita melayani Tuhan akan membawa buah-buah keselamatan, sehingga semakin banyak orang yang percaya pada Tuhan Yesus sebab merasakan pancaran kasih-Nya dari setiap pelayanan yang sudah kita lakukan. Mari kita ingat kembali bahwa Allah lebih dulu melayani setiap kita. Maka sudah seharusnya kita juga mengucap syukur dan meneladani teladan yang sudah Allah berikan, yaitu melayani sesama tanpa latar belakang apapun. Selamat melayani untuk kita semua. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersatu hati, kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, Engkau yang lebih dulu meneladankan kepada setiap kami untuk melayani, meskipun pelayanan yang kami jalani acap kali diabaikan, acap kali juga tidak diterima dengan baik oleh mereka yang kami layani. Namun kuatkan kami sehingga kami mampu meneladani Engkau untuk melayani mereka dengan segala kerendahan hati kami. Bimbing kami Tuhan untuk dapat melayani dengan lebih baik dan lebih baik lagi. Biarkan mereka juga mendapatkan berkat dari setiap pelayanan yang boleh kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa.